benar-benar akan menjadi tuntunan bagi setiap hidup kami, mengubah dan memulihkan hidup kami. Kami bersyukur dan siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Tuhan memberkati. Mari silahkan duduk. Selamat sore, shalom. Shalom. Ya, selamat datang, ketemu kembali dalam kasih Tuhan. Juga selamat datang buat Mas Adit ya. Mas Aditya atau Adit. Yang sudah sekian waktu ada di luar Pulau Jawa dan sore hari ini bisa bersama dengan kita. Juga Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran Anda, bahwa ini merupakan kesempatan yang masih langka ya, karena ada banyak gereja yang belum mereka beribadah seperti kita. Gunakan kesempatan yang baik, karena kadang-kadang kesempatan itu tidak datang dua kali, hanya sekali. Karenanya mari kita gunakan sebaik mungkin ya. Untuk tema bulan ini membangun, atau juga tema minggu ini berbicara tentang perlengkapan rohani ya, perlengkapan rohani. Atau dalam Efesus 6 disebut perlengkapan senjata Allah ya, perlengkapan rohani. Dan kita akan belajar bersama-sama sore hari ini, mengapa sih saya dan Anda harus memakai perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah. Kita akan tahu sore hari ini, karena hidup kita ini berada dalam dua dunia, yang satu dunia roh dan yang satu dunia nyata. Dunia roh itu mata jasmani kita tidak bisa melihat. Dan orang-orang yang diberikan karunia membedakan bermacam-macam roh, itu biasanya yang bisa mengetahui kondisi keadaan daripada alam roh, alam supranatural ya, adikodrati. Yang nyata ini kodrati, yang nyata ini alami ya. Yang tidak nyata, yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita, itu yang namanya adikodrati. Kita baca dulu dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 mulai, dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa Rasul Paulus menekankan melawan tipu muslihat iblis? Karena kuasa Allah yang sudah diberikan kepada Anda dan saya, itu sudah dapat menaklukkan kuasa iblis. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, kata Tuhan. Nah, senjata pamungkas, senjata yang akhir, yang paling akhir, yang dipergunakan oleh iblis yang senantiasa ingin menjatuhkan manusia, itu adalah tipu muslihat. Ya, tipu muslihat itu adalah sesuatu yang dia mencoba untuk menjebak kita. Dia menampilkan kepalsuan, tapi kelihatan lebih menarik daripada kebenaran. Kemudian dunia ini dihias, dunia ini didandani oleh iblis supaya nampak begitu menarik bagi semua orang, terutama orang-orang Kristen, supaya oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, dan kemudian manusia dijerat dan dijatuhkan oleh iblis melalui tipu muslihatnya. Kemudian masih ayat yang berikutnya, karena perjuangan kita, Anda dan saya, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini level pertama. Bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah yang berkuasa di alam adikodrati, di alam roh. Ya, pemerintah itu presidennya, itu adalah rajanya. Kalau di dunia persetanan disebut Lucifer. Ya, itu termasuk tingkat tertinggi. Kemudian penguasa. Level kedua, level ketiga melawan penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Penghulu itu level ketiga, roh-roh jahat di udara itu level keempat. Itu istilahnya rakyat jelata. Jadi kalau Anda dan saya mengusir roh-roh jahat dalam nama Yesus, langsung roh itu akan keluar dari seseorang yang dirasuki. Tapi kalau sudah level penghulu, penguasa, apalagi pemerintah, itu membutuhkan Anda persiapan doa dan puasa, karena itu termasuk jenis ini.
Nah, karenanya bagaimana supaya Anda dan saya dapat melawan yang bukan darah dan daging, ya, musuh Anda dan saya bukan manusia, tetapi kuasa kegelapan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, karena lawan Anda dan saya bukan manusia, bukan tentara dari sebuah negara, tapi roh-roh jahat. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita semua berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Sejak kapan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu otoritas yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa langsung berpindah tangan kepada iblis. Makanya waktu Tuhan Yesus dicobai pencobaan yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi sekali, ke atas puncak gunung, lalu diperlihatkan seluruh dunia dengan keindahannya, semua kemuliaannya, lalu dia menawarkan kepada Tuhan, Yesus, semua kerajaan dunia serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapa yang harus aku beri, asal kamu mau menyembah aku. Yesus saja dicobai seperti itu sewaktu dia masih menjadi manusia. Yesus berkata, firman, ada tertulis bahwa hanya kepada Allah saja kamu harus menyembah. Ya, jadi kuasa iblis sudah ditaklukkan oleh kuasa Yesus yang ada dalam diri Anda dan saya. Sekarang yang dia pakai adalah tipu muslihatnya. Ada nabi palsu, ya, serigala yang berbulu domba, ada rasul palsu, ada gembala palsu, ada guru palsu. Itu semua pekerjaan daripada iblis. Dan Yesus berkata bahwa penyesatan itu harus ada. Mungkin Anda dan saya bisa berdoa puasa membatalkan akan penyesatan itu, nggak bisa. Memang sudah ada sejak dulu. Tapi Yesus berkata, celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Nah, karena itu kita sekarang mau belajar senjata apa saja yang harus Anda dan saya pergunakan. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu bagaimana jemaat atau orang percaya, keluarga kerajaan untuk bisa berdiri tegak menghadapi waktu-waktu yang jahat ini dan tetap hidup dalam kemerdekaan, ya, dengan cara mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14a. Efesus pasal 6 ayat 14a, berikat pinggangkan kebenaran. Bahwa Anda dan saya harus tetap berdiri tegak dan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu membuat supaya celana Anda dan saya tidak mudah melorot. Bisa berjalan dengan bebas tanpa harus memegangi celana. Tapi kalau tentara, selain untuk mengikat daripada pakaian perangnya, ada juga untuk menaruh pedang. Ya, untuk menyarungkan pedangnya di ikat pinggang itu. Tapi kemudian juga pada zaman dulu bahkan sekarang ini, para atlet angkat berat, angkat besi, itu biasanya ada ikat pinggang yang lebar untuk supaya menahan daripada tulang belakang waktu dia mengangkat daripada barbel atau besi yang berat itu. Supaya tidak apa? Tidak patah, tidak kecetit. Nah, kalau Anda dan saya berhadapan dengan keadaan yang jahat ini, waktu-waktu yang menakutkan yang membuat orang menjadi panik, Anda dan saya harus terikat dengan namanya ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu artinya adalah bukti, fakta, hakikat, keabsahan, keaslian, kejujuran. Jadi Anda harus berikatkan ikat pinggang kebenaran. Ada kejujuran, hidup dalam keaslian tanpa kepalsuan, tidak ada kemunafikan, apa adanya. Sehingga orang bisa melihat bagaimana engkau tetap bisa berjalan tegak karena pinggangmu terjaga, sehingga Anda terus berhadapan dengan berbagai situasi, Anda masih tetap bisa berdiri teguh, tidak goyah, tidak kelelahan, tidak terlalu ada beban yang berat. Siapa itu kebenaran?
Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang dimaksudkan sini adalah Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau Anda dan saya ikat ya, sabuk ataupun ikat pinggang kebenaran, itu terikat kepada Yesus. Yesus yang mengikat Anda dan saya supaya tetap bisa tegak berdiri menghadapi berbagai hal yang membuat banyak orang panik. Anda tidak panik. Bahkan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selain jalan dan hidup, Yesus adalah kebenaran. Kalau orang mau hidup dalam kebenaran, harus percaya kepada Yesus. Yesaya berkata, kebenaran manusia itu seperti kain gombal di depan Allah. Kalau orang berjuang untuk melakukan kebaikan supaya dibenarkan oleh Tuhan, semua yang dilakukan tidak akan pernah berhasil. Makanya Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia, ya, tinggal di tengah kita, mati di kayu salib. Dia yang benar menjadi tidak benar karena menanggung dosa dan kesalahan kita, supaya Anda dan saya yang tidak benar, yang berdosa ini dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Ya, jadi Anda harus terus terikat kepada kebenaran. Kalau engkau mau hidup dalam kebenaran, kalau engkau mau jalan dalam kebenaran, harus ikat pinggang kebenaran ini. Tidak boleh engkau lepaskan. Kalau engkau lepas dari ikat pinggang kebenaran, berarti engkau telah lepas dari Yesus. Anda akan semakin mengalami banyak kesulitan. Ada banyak orang yang berkata begini, waktu tak tawar, yuk kamu mulai datang gereja kembali beribadah. Wah, maaf Pak Joko, saya masih penuh dengan dosa. Saya belum bisa itu benar. Saya orang yang penuh dengan kenajisan. Nanti kalau saya sudah jadi baik, sudah hidup benar, saya baru mau ke gereja. Saya bilang salah. Selama kamu terus-menerus ingin membuat dirimu benar, berusaha menjadi baik, berusaha menjadi suci, kudus, kamu tidak pernah berhasil. Saya bilang. Lalu gimana? Kamu harus datang kepada kebenaran itu. Yesus, supaya kamu terikat kepadanya, sehingga engkau yang tidak benar dibenarkan, sehingga engkau yang tadinya penuh dengan dosa dikuduskan, yang dulu kamu adalah orang yang suka menipu, tidak jujur, hidupmu sekarang menjadi tulus. Kalau engkau terus berjuang dengan kekuatanmu, tak seorang pun di dunia yang bisa mengalahkan dosa, kecuali Yesus. Makanya kalau anak-anak muda berusaha untuk mengalahkan dosa, wah, aku nggak mau lagi lihat film porno, ya, saya tidak mau lagi lihat pornografi, saya tidak mau berpikir hal-hal yang jorok, yang najis, dan kamu terus berusaha nutup mata, kemudian HP-mu disingkir-singkirkan, Anda tidak akan pernah berhasil. Tapi waktu kamu terikat pada kebenaran itu, Yesus yang akan beri kemampuan kita untuk kita bisa menang atas semua. Katakan amin. Sehingga engkau akan mampu hidup dalam kebenaran. Di mana saja. Dalam Anda berdagang, ada dalam kebenaran. Di dalam Anda bekerja, kamu melakukan kebenaran. Jujur, tulus. Tidak menyenangkan kalau dilihat oleh bosmu saja, oleh atasanmu, atau oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu lakukan dengan tulus. Ya, jujur apa adanya, fakta, faktual. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Inilah yang sesungguhnya. Itu senjata yang pertama, di mana berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, Efesus 6 ayat 14b, berbaju sirahkan keadilan. Ya, berbaju sirahkan. Itu gambar baju sirah. Kalau zaman dulu itu tentara pakai baju sirah seperti itu. Terbuat dari baja itu bahannya.
Kalau ditombak, dipanah biasanya tidak bisa tembus, akan mental. Ya, kalau sekarang baju namanya anti peluru. Intel, para polisi yang investigasi, yang sedang mengejar penjahat, yang sedang mencari orang-orang yang mereka melakukan kejahatan di daerah-daerah di mana ada banyak orang yang menjadi pengedar narkoba dan sebagainya. Biasanya mereka pakai rompi anti peluru. Itu baju sirah. Anda dan saya harus memakai baju sirah keadilan. Sebab ada banyak serangan, bisa dari iblis menuduh hidup Anda dan saya menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, yang berlaku tidak adil. Keadilan itu apa? Artinya di bawahnya ada keadilan itu tidak berat sebelah, selalu berlaku adil. Kalau Anda orang tua punya anak, tidak boleh membeda-bedakan. Yang satu selalu diberikan pujian, yang lain dicemooh, tidak pernah dihargai. Kalau dia berprestasi tidak pernah dirayakan. Itu tidak adil. Kalau engkau seorang pimpinan sebuah perusahaan, kamu punya anak buah, kamu harus berlaku adil. Kalau ada bonus ya harus diberikan bonusnya. Kalau ada cuti ya biarkan diambil cutinya. Itu adil. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian juga di situ dikatakan tidak memihak, berpegang pada kebenaran, ada keseimbangan, ada balance. Itu adil. Keadilan itu seperti itu. Nah, ada pepatah Jawa, ajining diri dumunung ana ing lati. Kalau orang itu akan menjadi terhormat, berharga, itu akan sangat dipengaruhi lati, itu lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ada pepatah yang satunya lagi, ajining rogo dumunung ana ing busana. Orang memakai baju itu akan menunjukkan identitasnya. Baju batik biasanya salah satu ciri khas daripada orang Indonesia. Ya, karena itu orang memakai baju berbusana itu akan bisa dinilai, bisa memberikan sebuah ciri khas. Orang akan memberikan penghargaan, penghormatan. Di Indonesia ada 7.014 suku, ada 1.100 bahasa lokal, dan pasti ada yang namanya pakaian adat. Ya, ada baju adat, budaya yang menunjukkan ciri khas, identitas daripada suku itu. Nah, kalau Anda dan saya hari ini ada yang pakai baju merah, baju putih, karena kita sedang menunjukkan rasa syukur tentang adanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bagus temanya tahun ini, Indonesia tangguh dan tumbuh. Mengapa Indonesia harus tangguh? Karena sudah hampir 1 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun ada pandemi dan kemudian berbagai gejolak terjadi, ya, gejolak ekonomi, kemudian ada banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, orang-orang yang kita kenal, saudara kita, sahabat kita. Ini situasi yang tidak mudah. Tapi kemudian pemerintah mendapatkan tema yang menurut saya bagus, tangguh dan tumbuh. Tangguh itu berarti kuat berhadapan dengan situasi ini, namun akan tetap bertumbuh itu ke arah yang lebih positif lagi. Itulah baju sirah keadilan, sehingga orang juga akan melihat kalau Anda dan saya memakai baju sirah keadilan. Orang lain akan mudah niteni. Ya, niteni itu bahasa Jawa. Itu orang akan bilang, wah ini pasti orang Kristen sejati ini. Dia kalau ada masalah untuk mencoba menyelesaikan, dia tidak berpihak. Dia selalu menunjukkan keadilan, seorang pemimpin yang bijaksana. Ini pasti bukan sekedar Kristen biasa. Ini pasti murid Tuhan, ya, murid yang sejati. Nah, apa arti daripada berbaju sirahkan keadilan? Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dahulu Anda dan saya tidak berpakaian yang bagus.
berbusana apa adanya. Bahkan dari cara Anda dan saya berpakaian itu orang akan menilai, ini mah orang nggak tahu modis, warnanya nggak matching, pakaian kok nggak sopan gitu kan. Ada model-model pakaian yang mungkin nggak cocok dipakai di umum, di depan umum. Kalau Anda pakai baju kolam renang, itu baju renang itu ya harus di kolam renang dan di pantai, ada tempatnya. Nah itu orang akan bisa melihat. Nah orang juga akan bisa memberikan penilaian. Hidup Anda dan saya jadi terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, kata Yesus. Supaya mereka melihat perbuatan baikmu, melihat perbuatan yang benar, melihat keadilanmu, maka mereka akan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kenakan supaya itu semua orang lihat. Dalam hal Anda berdagang, dalam hal Anda mendidik anak, dalam Anda menjadi seorang pemimpin sebuah perusahaan, engkau seorang guru, dosen, engkau seorang hamba Tuhan, kenakan itu baju sirah keadilan. Itu artinya selalu nampak, kelihatan, sehingga kalau ada orang yang fitnah menyerang Anda dengan berbagai tuduhan, Anda tidak mudah terpancing, karena itu tidak akan sampai menembus ke dalam hatimu. Ada proteksi daripada kuasa Tuhan. Ya, ada di sini satu kali cerita sama Papi, ada orang yang cerita sama saya, Papi. Wah, Pak Joko Bumo itu kaya loh, itu hamba Tuhan yang kaya luar biasa. Ya, tapi hidupnya nggak jujur, ya, manipulasi. Dan waktu saya dengar, itu hal yang biasa. Kadang ada orang-orang, bahkan hamba Tuhan pun bisa juga tidak suka. Saya pernah mengkonseling seorang hamba Tuhan, dan saya mengatakan, kutuk tanpa alasan tidak pernah bisa menimpa kita. Saya sejak menikah dengan Mama Moye 11 Juli 1994 hingga sampai sekarang sudah tahun ke-27, di mana bahwa ada banyak pro kontra, ada orang yang suka dan sangat mendukung pelayanan kami, tapi ada orang-orang yang tidak suka, dan itu hak mereka. Mereka berkata negatif. Ada seorang hamba Tuhan waktu saya ikut konferensi, dia berkata, jika seorang hamba Tuhan atau pemimpin jatuh di dalam dosa, dan hamba Tuhan itu tersebut sudah menyelesaikan semua kesalahan yang pernah dibuat, dia sudah rekonsiliasi, dia sudah membereskan, bahkan dia sudah membayar harga kesalahannya sampai tuntas. Tuhan sudah beres, Tuhan sudah clearkan, Tuhan sudah bersihkan, dan noda itu sedikit pun tidak ada. Tapi beliau berkata, ingat bahwa di mata manusia noda itu masih samar-samar terlihat. Waktu Anda dan saya tidak bisa terima, masih tersinggung, ternyata Anda dan saya masih sombong. Tapi waktu saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa menyetop, saya tidak bisa membungkam mulut mereka, saya tidak bisa mengatakan apa urusanmu dengan saya. Itu hak mereka. Beri aku kesanggupan untuk tetap menggunakan baju sirah keadilan. Kalau engkau juga berkata, tampar pipi kirimu, beri pipi kanan. Kalau itu bicara keadilan manusia, itu mah tidak adil. Tapi kalau bicara keadilan Yesus, itu yang terbaik. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berikan makan jika mereka melapar. Coba lihat, kalau bicara soal keadilan dunia, itu semua omong kosong. Tapi kalau engkau mengenakan baju sirah yang ilahi, Anda akan disanggupkan. Makanya berulang kali saya berkata, dalam pertobatan itu ada 3 level yang Anda dan saya harus lewati. Anda berubah menjadi serupa, berubah ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan mengalami kepenuhan Kristus. Kalau sudah sampai tingkat mengalami kepenuhan Kristus, Anda dan saya akan begitu mudah memberkati orang yang mengutuk Anda dan saya. Tanggal pernikahan itu hari malam tanggal pernikahan kami, hari tanggal 10 Juli, kemudian besoknya tanggal 11 Juli itu ulang tahun pernikahan kami.
Ya, kemudian Emily ngirimkan WA ke Mami, lalu Mami ngomong, tak bacake mau enggak? Sebenarnya saya sudah enggak mau, janganlah. Aku udah tahu pasti di WA itu omongannya akan sangat menusuk perasaan saya. Tapi akhirnya Mami tetap bacakan. Dan saya hampir semalam, sampai dini hari nggak bisa tidur. Saya mau membalas kata-kata kutuk. Saya mau berkata, kamu tidak akan mengalami kebahagiaan selama dalam hidupmu. Dalam pikiran saya sudah mau ada kata-kata seperti itu. Tapi saya sampai tidak bisa tidur dan Roh Kudus berkata, jangan lakukan itu nak. Stop, jangan berkata itu. Lalu saya berkata, Tuhan beri aku kesanggupan. Aku mau mengampuni, aku mau mengatakan yang baik, tapi aku nggak sanggup. Makanya hidup dalam kasih karunia itu artinya kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Saya ulang, hidup dalam kasih karunia itu artinya kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Kadang kita mau mengampuni tapi tidak mampu. Maka karena hidup dalam kasih karunia, Allah akan memberikan kemampuan kepada kita mengampuni orang yang terus menggocoh kita, menuduh kita, menyerang kita. Anda akhirnya bisa berkata, Tuhan, aku melepas pengampunan buat dia dan berkati hidup dia, keluarganya, rumah tangga. Saya bisa tidur jam 2 dini hari. Karena itu saudara, itu berbaju sirahkan keadilan. Keadilan yang ilahi itu sangat bertentangan dengan keadilan daripada duniawi. Yang ketiga, Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut itu sepatu. Itu artinya supaya Anda bisa berjalan lebih bebas, leluasa. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Kata kerelaan itu keikhlasan, kemauan, kesanggupan, kesediaan. Itu keikhlasan, itu ikhlas, rela. Jadi kerelaan untuk memberitakan Injil yang pertama adalah dengan senang hati, dengan sukarela, dengan kemauan sendiri, tanpa disuruh-suruh, ada kesanggupan. Itu kerelaan. Yang kedua, kalau Anda rela memberitakan Injil menjadi gaya hidup, menjadi kesukaan. Kalau saya nggak memberitakan Injil, itu buat saya, kata Paulus, celaka. Kalau aku tidak memberitakan Injil, jadi pakai sepatu itu artinya jalan kemana saja, berada di mana saja, Anda harus memberitakan Injil dengan sukacita menjadi lifestyle gaya hidupmu. Pokoknya kok hari ini ada yang kurang, yang apa ya? Ternyata kamu belum memberitakan Injil kepada orang lain. Pak, saya nggak bisa cerita seperti Bapak, saya nggak bisa cerita yang runtut, yang bagus, nggak apa-apa. Bersaksi lewat kehidupanmu. Menjadi kesaksian. Paulus berkata bahwa kamu orang percaya itu menjadi suratan yang terbuka, yang berbicara lebih keras dari khotbah saya malam ini. Orang akan melihat kamu terikat dalam kebenaran, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan dilihat oleh orang dan hidupmu jadi kesaksian. Lalu kemudian yang ketiga juga tidak mencari keuntungan pribadi dan pemberitaan Injil yang dilakukan dari pemberitaan Injil. Bisa mencari keuntungan, mendoakan banyak orang yang sakit sembuh, bisa itu menjadi mata pencaharian saudara. Memberitakan Injil, pilih-pilih kalau diundang khotbah, ya itu secara manusia. Kalau tidak hati-hati, bisa tergoda untuk memanfaatkan pemberitaan Injil untuk mencari keuntungan sendiri. Baik atau tidak baik waktunya, harus tetap memberitakan Injil. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi memberitakan Injil itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Seringkali kalau Anda sedang banyak berkat atau sedang bersuka cita, mengalami kemenangan, doa-doanya dikabulkan, jauh lebih mudah bersaksi. Jauh lebih mudah untuk bercerita tentang Tuhan. Tapi di dalam setiap pergumulan kehidupan yang tidak mudah, mengalami banyak masalah dengan usaha, dengan bisnismu, Anda lebih mengutamakan mencoba untuk mengerahkan semua keahlianmu.
Dan kemudian tanpa ingat bahwa sebenarnya ada berita yang bisa disampaikan kepada orang lain. Ya, waktu Daud menghadapi Goliat, dia bersaksi sama Saul. Masa yang menggentarkan semua tentara Israel, termasuk ketiga kakaknya, tidak ada yang berani, termasuk Saul tidak berani berhadapan dengan Goliat. Itu masa yang menegangkan 40 hari. Mereka cuma baris berbaris setiap pagi sampai petang, tapi tidak pernah ada peperangan, karena setiap kali Goliat maju, semua tentara Israel lari. Hari itu Daud diutus bapaknya Isai untuk ngirim makanan. Dan kemudian waktu dia sampai ke medan pertempuran, semua lari terbirit-birit, takut karena ditantang oleh tentara Filistin yang namanya Goliat. Tapi waktu dia kemudian dipanggil karena dia berbicara, dan akhirnya ada orang yang menyampaikan ke Raja Saul. Saul berkata, kamu masih terlalu muda. Sedangkan Goliat itu sejak mudanya sudah menjadi prajurit. Dia sangat pengalaman. Bagaimana mungkin kamu bisa melawan dia? Daud berkata, hamba-mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor saja. Kalau ada beruang atau singa menerkam menjadi salah satu domba yang saya gembalakan, saya akan kejar itu singa atau beruang. Kalau dia melawan berbalik, saya akan tangkap janggutnya, dan kemudian saya hajar itu singa dan beruang, bahkan saya bunuh. Allah yang melepaskan saya dari cakar singa dan cakar beruang, Allah yang sama akan melepaskan saya dari tangan orang Filistin si kafir itu. Hari ini mayatnya aku berikan kepada burung di udara. Itu kesaksian di mana dalam kondisi sedang gentar, takut. Ya, makanya Rasul Paulus pernah berkata, aku ingin menjadi segala-galanya. Menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang Yunani, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Waktu dengan orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku bisa memenangkan mereka semua. Bahkan karena demi Injil, aku mau menjadi segala-galanya. Rasul Paulus mencoba untuk memberitakan Injil secara kontekstual. Itu artinya bukan orang yang plin-plan, bunglon, bukan itu maksudnya. Mari kita lihat contoh gereja mula-mula waktu dia menghadapi tantangan. Bagaimana sikap mereka waktu diancam? Para rasul beberapa dibunuh, dipenjarakan. Mereka dilarang, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Doanya mohon keberanian ilahi untuk berhadapan dengan ancaman. Ini bukan cuma gini, jangan cerita tentang Injil ya, stop ya. Bukan gitu. Mereka diancam, akan ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan juga sebagian dibunuh. Ini masa yang sangat menegangkan, ini menggentarkan. Semua orang percaya gereja mula-mula, tapi doa mereka tidak menengking semua ancaman itu dalam nama Yesus. Ancaman pergi dari tengah-tengah kami. Tapi mereka justru berkata, Tuhan, beri kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil di tengah mereka. Ini yang seharusnya terjadi. Karena Anda dan saya berkasutkan kerelaan. Rela dalam situasi apapun. Ayat 30 berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat. Mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Gak wigah-wigih, gak mongamangu, maju mundur, tapi berani beritakan Injil. Taruhannya nyawa, saudara. Kita tidak ada sampai seperti itu. Di kota kita masih boleh, di Indonesia masih agak lebih bebas bicara, cerita, ya, bersaksi dan menjadi saksi. Tetapi dalam pemberitaan Injil, Anda dan saya harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Waspada. Jangan seperti kalau dulu ya, naik bis itu ada yang namanya maklar bis. Yang nawarkan Semarang, Semarang, Semarang gitu kan. Semua penumpang naik dan dia tetap di halte bis atau di terminal. Tidak ada istilah di dalam kekristenan swarga nunut.
neraka katut. Nggak ada. Nggak ada yang istilah kalau orang tuanya tidak percaya Tuhan, anaknya sungguh-sungguh percaya, nanti waktu meninggal, waktu bapak ibunya di neraka, anak bisa mengambil bapak ibunya di neraka, bawa ke surga. Tidak ada kepercayaan itu. Tidak ada iman itu. Iman itu berbicara soal pribadi, lepas pribadi. Masing-masing orang. Ya, karena itu Anda dan saya selain memberitakan Injil, Anda dan saya juga harus didapati menjadi pelaku firman yang setia. Jangan hanya mendengar, hanya menjadi soundingnya Tuhan, tapi Anda pada akhirnya ditolak. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sadis banget ini. Menjadi pemberita Injil, menjadi orang Kristen yang begitu antusias, semangat, bersaksi kepada orang lain, tapi pada akhirnya ditolak. Ada contohnya itu di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Dan pada akhir zaman Yesus berkata, mereka akan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23 dikatakan bahwa Raja atau Tuhan itu akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hai hamba pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Coba yang dilakukan bernubuat demi nama Yesus, banyak mengadakan mujizat demi nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, kok pembuat kejahatan? Apa itu maksudnya? Sehingga ada orang-orang hamba Tuhan, gereja-gereja yang sekarang tidak percaya kepada mujizat, tidak percaya lagi adanya nubuatan karena sudah cukup dengan firman Tuhan yang tertulis ini. Ada mereka yang tidak lagi percaya kepada mengusir setan. Bahkan ada budaya Jawa mengatakan, kalau dia nggak ganggu, nggak usah diganggu, biar saja dia ada di situ. Buat kita nggak boleh. Kalau ada setan di rumahmu, harus usir keluar, karena itu akan mengganggu kehidupanmu. Sehingga mereka berkata, lihat itu, hamba Tuhan yang bernubuat, mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, akhirnya masuk neraka. Bukan karena karunia manifestasi Roh Kudus ini. Saya mendapatkan pewahyuan tentang kesalahan mereka. 3 kesalahan. Yang pertama, mereka melakukan pekerjaan Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Kesalahan yang pertama. Jadi sakar dewi. Seharusnya Tuhan manggil dia jadi gembala, dia maunya jadi penginjil. Meluyur kemana-mana. Dia seharusnya jadi penginjil, dia pengen jadi gembala karena lihat gereja lokal yang besar, yang tidak ada gembalanya. Yang kedua, mereka begitu giat dalam pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi tanpa mengenal kebenaran. Ego, merasa paling rohani, paling peka. Nek ditegur orang tidak mau. Sopo kamu negur saya? Saya lebih peka kok dengan Tuhan. Lihat itu. Yang ketiga, mereka sombong, pamer. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Ini loh, hamba Tuhan yang hebat. Rasanya kalau yang mendoakan dia orang marem, orang mantep gitu kan. Banyak orang begitu. Sehingga kalau dia gagal untuk khotbah, diganti yang lain, orang tidak respon. Wah, ternyata bukan pendeta yang top itu yang saya harapkan. Kesalahan mereka. Makanya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini padahal hamba Tuhan revivalist, ahli kebangunan rohani. Kalau pelayanan kebangunan rohani, bukan hanya puluhan, bukan ratusan, ribuan, bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Ada salah satu pendeta penginjil yang top di dunia yang dia sudah dipanggil Tuhan. Pernah di Afrika Selatan. Itu satu malam, itu bisa 1,6 juta orang. Sampai berapa kilometer itu banyaknya manusia dalam KKR. Bahkan ditayangkan di TV, orang-orang yang melihat mengikutinya. Kuasa Tuhan sampai tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Nah yang di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu mengingatkan kita. Bukan tidak boleh Anda bernubuat. Kalau itu karuniamu. Bukan tidak boleh mengusir setan.
Kalau itu harus Anda lakukan. Bukan tidak boleh mengadakan banyak mujizat. Kalau itu karunia manifestasi Roh Kudus dalam hidupmu, lakukan saja. Tapi harus seperti Paulus, melatih tubuhku, menguasai seluruhnya. Aku jadi pendengar, pemberita firman, tapi sekaligus aku menjadi pelaku firman. Yang percaya katakan amin. Harus disepakati, saudara-saudara. Ya, bahkan Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20, mereka diutus 70 murid, diutus Tuhan 22, diberi kuasa oleh Tuhan. Lalu setelah selesai mereka keliling dari desa ke desa, kota ke kota, lalu ketemu Tuhan, lalu mereka lapor, Tuhan, setan-setan tunduk kepada kami dalam namamu. Yesus berkata, ya aku lihat. Setan jatuh dari langit seperti kilat. Tapi jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Bukan berarti tidak boleh ngusir setan, jangan salah. Tapi jangan berlebihan sukacitanya. Ceritanya jadi malah ngunggul ke setan daripada Tuhan. Paulus mengingatkan banyak orang yang mempelajari seluk-beluk iblis. Itu tipu muslihat, harus hati-hati. Ya, karena dia akan selalu mencoba untuk dirinya dibicarakan terus. Meskipun dibicarakan yang jahat, yang jelek. Dia suka supaya jadi bahan pembicaraan. Karena itu mari dari firman Tuhan ini Anda terus menggunakan ikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Maka peperangan akan dimenangkan oleh kita. Katakan amin. Ya, peperangan meskipun itu di alam roh yang kita tidak lihat. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, bahkan Tuhan mengirim para malaikatnya. Saya pernah khotbah di sini. Dan kemudian itu pas Natal, lalu ada salah satu jemaat kita yang datang membawa temannya itu anak seorang dukun ampuh di pinggiran kota Salatiga. Dan waktu saya khotbah, dia ingin supaya saya dibungkam dengan ilmunya. Dia sudah baca mantra-mantra supaya saya belangkemen, orang Jawa bilang nggak bisa ngomong. Tapi begitu dia buka mata waktu mau hantam saya dengan rapalnya, dengan mantranya, tiba-tiba melihat ada tentara yang hampir 3 meter lebih tingginya. Di belakang saya banyak. Gagah, bersenjatakan lengkap, dan kemudian senjatanya diarahkan ke dia. Dia kemudian ketakutan, dia gemetar, dia senggol temannya yang adalah jemaat kita itu. Mas, aku tak metu sih ya, kenapa? Aku mau keluar dulu. Nanti aku tak cerita udah di luar. Udah selesai, kemudian dia minta cepat-cepat pulang. Napa tau kamu? Waduh, pendetamu itu sakti tenang. Saya itu mau mencoba untuk menutup mulutnya supaya belangkemen tidak bisa ngomong. Begitu saya sudah baca rafal dan saya buka mata, saya mau lemparkan itu mantra. Itu ada pasukan di belakangnya. Waduh, ojo salaman aku rawani. Dan sejak itu dia tidak pernah lagi berani main ke gereja ini. Saya bilang, suruh bertobat supaya punya kekuatan yang lebih daripada yang dia miliki. Bukan kekuatan ilmu, tapi kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Itulah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.